Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Dava Febriansyah dengan NIM 3 digit terakhir 056, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang list dan array. Oke, sekarang kita lanjut ke PPT. Membedah list dan array. Listener adalah sebuah struktur data yang fundamental yang tulang punggung lah dari banyak aplikasi dan penguasaannya akan membuka ke dunia pemrograman yang lebih efisien dan terorganisir. Selanjutnya ada list dan array fondasi struktur data. List dan array adalah wadah untuk menyimpan kumpulan item. Meskipun sering digunakan secara bergantian dalam percakapan sehari-hari, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam Python yang penting untuk dipahami oleh setiap programmer. List adalah struktur data yang sangat fleksibel dan sering digunakan dalam Python karena kemudahannya. Selanjutnya adalah perbedaan krusial antara list dan array. Yang pertama adalah list. List itu dapat menyimpan berbagai tipe data yang berbeda heterogen. Ukuran dinamis dapat diubah setelah dibuat, lebih mudah digunakan untuk sebagian besar kasus umum. Selanjutnya ada array, umumnya menyimpan satu tipe data atau homogen. Ukuran statis atau termitatis lebih efisien untuk memori. Selanjutnya membutuhkan import modul array untuk fungsionalitas tertentu. Penelitian ini sangat penting ya untuk memilih struktur data yang tepat sesuai kebutuhan program Anda nanti. Ya, selanjutnya kita membuat list di Python. Itu adalah inisiasi list kosong. Ini adalah cara termudah untuk membuat list yang lebih memiliki elemen apapun. List dengan elemen awal. Catat misalnya buah isinya apel, banana, cherry, terus ada numbersnya. List ini dapat diisi langsung dengan elemen-elemen saat pembuatannya. Mungkin list heterogen atau mixed list ya. Bisa teks 1, 3, 3,14. Salah satu kekuatan Python List adalah kemampuannya menampung tipe data yang berbeda. Selanjutnya ada operasi dasar pada list. Yang pertama ada menambah elemen menggunakan pen untuk menambah di akhir atau insert untuk posisi tertentu. Dua ada menghapus elemen menggunakan remove untuk nilai, pop untuk indeks atau del. Yang ketiga ada mengakses elemen. Mengambil elemen berdasarkan indeksnya yang dimulai dari 0. Selanjutnya ada indeks atau pintu gerbang ke elemen list. Dalam Python, seperti banyak bahasa pemrograman lainnya, penghitungan indeks selalu dimulai dari angka 0. Ini yang berarti elemen pertama dalam list berada di indeks 0, elemen keduanya di indeks 1, dan seterusnya. Indeks juga bisa negatif. Ya, kan? Untuk mengakses elemen dari akhir list, indeks min1 adalah elemen terakhir, dan min2 adalah elemen kedua terakhir, dan seterusnya. Jadi contohnya, malis abc output A, kalau malis 0 berarti ini keluarnya A, kalau indeksnya 2 berarti yang keluar C, kalau min1 berarti yang terakhir, yaitu T. Selanjutnya ada mengecek keanggotaan menggunakan operator in.
Operator in adalah cara elegan ya untuk memeriksa apakah sesuatu dalam list atau suatu elemen ada di dalam list atau tidak. Ini mengembalikan nilai true jika elemennya ditemukan dan nilai false jika nilainya itu tidak ditemukan di dalam sebuah list. Oke. Bisa dilihat di contohnya, fruitsnya ada apple, banana, cherry. If banana in fruits, print ada pisang di keranjang, else print tidak ada pisang. Operator not in juga tersedia untuk kebalikannya, berarti not in itu untuk memeriksa apakah sesuatunya itu ada atau tidak ada ya. Selanjutnya ada validasi input sederhana dengan Python. Memastikan input pengguna sesuai harapan adalah praktik pemrograman yang baik. Kita bisa menggunakan kombinasi if dan while untuk validasi dasar. Valid choice, ya atau tidak user input apa? While user input not invalid choice. User input pilih ya atau tidak lower dan seterusnya. Struktur kontrol if dan while. Struktur yang kuat yang pertama. Dua, percabangan dengan if memungkinkan program membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Ketiga, ada perulangan dengan while, mengulang blok kode selama kondisi tertentu benar. Interaksi dinamis digunakan untuk interaksi pengguna, validasi, dan alur program. Kedua pernyataan ini adalah blok bangunan fundamental untuk menciptakan logika yang kompleks dan responsif dalam kode Anda. Selanjutnya kita di slide terakhir ya teman-teman. Ada kesimpulan untuk list dan materi kali ini itu list dan array yang pada fondasi Python. List adalah struktur data paling berguna. Kata pentingnya indeks memulai dari nol dan ini itu kunci untuk mengakses elemen yang disimpan di dalam list. Yang validasi input memastikan keandalan program yang terdapat langkah selanjutnya. Terus ya, kita tetap harus berlatih untuk menguasai bahasa pemrograman ke tingkat yang selanjutnya. Dengan memahami dan mempraktikkan konsep-konsep ini, kalian telah mengambil langkah besar dalam perjalanan pemrograman Python. Oke, untuk PPT-nya sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke Replit dan Scratch. Oke, pertama-tama kita akan merancangnya di Scratch terlebih dahulu. Dimulai dari ini bendera hijau when ini pengambilan klik. Kita mulai dari selanjutnya kita pertama-tama akan membuat kita akan membuat listnya terlebih dahulu ya di sini. Make list kita kasih nama code underscore list. Terus kita bisa menggunakan variabel untuk dimasukkan ke sini nanti. Kita akan masuk ke sini. Kita pasang di sini terlebih dahulu. Selanjutnya kita add thing. Sini kita tulis yang pertama. Pertama dari apel mungkin. Apel terus langsung semuanya banyak sekali sekalian. Oke, pisang, banana, itu bisa strawberry. Selanjutnya
Kita bertanya kepada, kita berikan pertanyaan dengan caranya kita ke sensing, tes ask, kita akan ask tentang what fruit do you want. Hmm, kita kasih sebentar, saya cari dulu. Ini kita jadikan fruit to, terus kita kasih answer. Jadi kita akan menggunakan if else. Itu kita kasih operator, kita kasih variabel terlebih dahulu. Kita kasih variabel root di dalamnya, dan kita kasih looks say, kita klik join. Saya kasih joinnya yang satu aja cukup sepertinya. Sebentar, join say, I don't have any, kita keluarkan variabelnya, kita kasih width supaya kelihatan mikir. Wait 2 second, terus kita kasih stop all, terus kita kasih say okay. Ini kita ganti okay. Nah, ini udah seru. Nah, sekarang mari kita coba. Food do you want? Kita coba banana. Oke, berarti ada di dalam list. Selanjutnya akan kita adaptasikan ke dalam Replit. Oke, akan kita lanjutkan di Replit. Pertama kita akan membuat listnya terlebih dahulu. Kita buat yang kosongan terlebih dahulu.
Selanjutnya kita isi. Kita isi apel. Kedua kita isi banana. Selanjutnya kita isi strawberry. Setelah itu selanjutnya kita input pertanyaannya. What food do you want? Selanjutnya kita kasih conditional if else. If lower not in fruit list green I don't have any effort. Oke, kita ambil supaya dari should else kita kasih titik dua. Kita green green. Oke, salah. Oke, oke, programnya sudah jadi ya. Sekarang akan kita coba run. Run di sini kita punya konsol.
Oke, sepertinya ada package juga. Oke, sebentar, sebenarnya ada sedikit error ya. Akan saya perbaiki terlebih dahulu. Oke, sekarang programnya sudah bisa jalan. Bertujuan kita coba upload langsung akan jawab oke. Jika kita run kembali, kita menjawab watermelon yang tidak ada di dalam list ya. Akan error sebentar. I don't have any watermelon. Nah, jadi ini sudah bekerja ya codingan untuk listnya. Kalau ada di dalam list akan dicek oke. Kalau tidak ada di dalam list nanti keluar I don't have any watermelon. Selanjutnya kita akan lanjut ke projectnya. Project, tunggu sebentar. Karena yang project ini agak panjang, jadi saya tidak akan membuat dari nol. Saya akan langsung menjelaskannya saja langsung. Pertama, when run click hide list, ingredient listnya nanti hide. Setelah itu set score-nya to zero. Akan muncul sebuah tulisan yang hello, you have to guess three ingredient from the cookies recipe. Jadi kita disuruh untuk menebak tiga bahan apa saja yang ada di resep sup kue cookies lah. Wait 3 second. As ingredient satu. Set ingredient to answer. If ingredient list contains ingredient one, then say you have successfully guessed carousel. Nah, nanti chance score by one. Jika salah akan muncul keluar oh you guess is wrong. Oke, setelah begitu juga dengan yang selanjutnya akan terlihat di ingredient kedua seperti apa. Jawabannya jika benar akan keluar ya hasil request. Nanti skornya akan nambah satu lagi. Kalau salah lagi. Sampai yang terakhir. Jika semuanya sudah benar, akan muncul tulisan say join game over you have joined coin. So ingredient list yang benar. Ya, jadi akan kita coba ya. Oke, saya terlihat. Kalau kita nulis X, skornya nambah. Jika kita tulis milk, ini adalah ingredient yang kita dan ini adalah ingredient yang benar. Nah, karena tadi saya hanya berhasil menjawab satu ingredient, skornya hanya satu. Sekarang kita coba yang benar. Kita coba flour, X. Kita coba filter ya. Eh, ini mungkin ada sedikit
error ya bisa dibilang kayak extendable nanti kan. Oke, untuk yang di scratch begitu saja. Sekarang kita lanjut yang ke Replit. Oke, gitu. Terus bisa kita lihat pertama-tama ada import time. Ini ada ingredient listnya. Ada eggs, flour, coklat, butter, sugar, and salt. Skor untuk awalannya 0. Print hello you have to guess ini. Terus nanti selip 3 detik. Ingredient satu input. Oke, orang quest seperti tadi ya keluarnya. Nah, jika sudah sampai game over terus stringnya keluar skor nanti plus yang bersumber dari poin. Terus ini nanti keluar lagi list bahan utama yang benar. Sekarang kita langsung coba saja. Berarti oke, ingredient satu kita coba punya ya correctly. Nah, kalau di di sini jadi lebih jelas ya karena yang tadi nggak dilihatin yang benar tuh kayak gimana. Jadi untuk yang di replit lebih jelas. Oke, selanjutnya nyontek dikit bentar. X. Oke, benar. Satu kita kasih butter. Ini 3 poin. Nah, jadi maksimal 3 poin. Jadi ini sebenarnya bisa di poinannya bisa di lebih tinggikan lagi ya. Oke, sepertinya sekian dari saya untuk video kali ini. Saya Andi Dr. Friensyah. Terima kasih sudah melihat ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.